Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana, mahasiswi Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kembali lagi channel YouTube saya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu aliran kubisme dalam ilmu seni rupa. Dalam video ini merupakan tugas dari mata kuliah Alfan Al-Arabi. Sebelum kita masuk pada poin pembahasan kita, yaitu tentang apa itu aliran kubisme, sebelum itu kita akan membahas apa itu seni rupa, bagaimana karakteristiknya, bagaimana ciri-cirinya, serta tokoh dan sejarahnya. Yang pertama, definisi dari seni rupa itu sendiri. Seni rupa adalah sebuah konsep atau nama salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Unsur-unsur seni rupa tersusun menjadi satu dalam sebuah pola tertentu. Bentuk karya seni rupa merupakan keseluruhan unsur-unsur rupa yang tersusun dalam sebuah struktur atau komposisi yang bermakna. Kemudian unsur-unsurnya itu ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, struktur, tekstur, dan gelap terang. Kemudian karakteristik dari seni rupa itu sendiri. Dalam karya seni rupa ada 3 yang menjadi karakteristiknya. Yang pertama, imajinasi, representatif, dan gaya. Nah, imajinasi itu adalah sekelompok keterkaitan antara mental yang ditemukan di alam, kemudian seniman menyentuhnya dalam beberapa situasi, dan itu adalah salah satu karakteristik terpenting dalam beberapa situasi, dan hal itu membedakannya dengan seni rupa lainnya. Karena semakin banyak imajinasi seorang seniman, maka semakin besar pula pengalaman artistiknya. Kemudian representatif ini mengandung pengertian yang sesungguhnya atau pengertian yang nyata dan sesuai dengan keadaan. Perwujudan dari gaya seni rupa representatif menggambarkan keadaan yang nyata pada kehidupan masyarakat atau keadaan alam itu sendiri. Kemudian gaya seni rupa representatif sendiri bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu romantis, realis, dan naturalis. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah gaya. Gaya dapat dijelaskan dengan tanda artistiknya, seperti beberapa artistik menggunakan aturan berbicara lebih dari satu metode. Selanjutnya kita masuk pada poin kita, yaitu aliran seni rupa. Nah, aliran seni rupa itu ada beberapa macam, kurang lebih ada 8 macam aliran. Yang pertama, aliran naturalisme, realisme, romantisme, impresionisme, ekspresionisme, kemudian aliran kubisme yang menjadi poin pembahasan kita, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada apa itu aliran kubisme. Aliran kubisme adalah aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama. Aliran ini juga seakan memecah gambar melalui penyederhanaan objek hingga menyerupai bentuk geometris. Kubisme menggambar alam menjadi bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, kerucut, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian sejarah dari aliran kubisme itu sendiri. Aliran kubisme bermula di sekitar tahun 1907 ketika Picasso mulai menggunakan gaya ini dalam karyanya yang berjudul Demoiselles d'Avignon. Karya ini disebut sebagai karya pra-kubisme.
Dalam karya ini sudah tampak berbagai ciri-ciri aliran kubisme seperti distori yang radikal pada hidung, latar yang berfragmentasi, dan mata yang posisinya janggal namun memberikan ekspresi artistik. Kemudian seorang tokoh aliran kubisme juga yaitu Georges Braque yang melihat salah satu lukisan dari Pablo di studio Picasso tertarik untuk menanggapi gaya yang digunakan Picasso dalam mengeksplorasi gaya yang serupa. Lalu kenapa aliran ini disebut dengan aliran kubisme? Nah, aliran ini berasal dari komentar yang dibuat oleh kritikus Louis Vauxhall ketika melihat beberapa lukisan Georges Braque yang dipamerkan di Paris pada tahun 1908. Ia mendeskripsikan bagaimana seni lukisan Braque menyederhanakan objeknya menjadi bentuk geometris sehingga tampak kubus-kubusan atau cubes. Hal inilah yang mendasari sehingga terciptanya aliran kubisme itu sendiri dan mendapatkan perhatian publik. Selanjutnya kita di sini dapat melihat contoh dari aliran kubisme itu. Dapat kita lihat dari gambar ini, dari gambar yang tertera, yang dimana gambar yang pertama itu gambar pahatan manusia atau patung, yang dimana di sini dapat kita lihat ada beberapa bagian yang mencerminkan adanya geometris itu sendiri, seperti pada hidung yang bentuk geometris, kemudian tangan dan lain sebagainya. Nah, di sini sangat menunjukkan tentang dari ciri-ciri aliran kubisme itu sendiri, yaitu berbentuk geometris, kemudian warnanya yang perspektif, perpaduan warnanya yang perspektif. Selanjutnya gambar yang kedua adalah gambar bunga matahari. Nah, di sini sangat kentara atau sangat jelas bahwa bentuknya itu ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi panjang, dan intinya memperlihatkan bentuk geometris itu sendiri dengan corak warna yang sangat terlihat sekali, yang sangat perpaduan warna sangat jelas, sangat terang begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.